Kebanyakan orang ngira beli saham itu butuh modal yang besar. Padahal kenyataannya kamu bisa beli saham mulai 100 ribuan aja. Profitnya juga bakalan lebih terasa karena ada fitur extra trade limitnya ajaib. Jadi duit kita nanti akan dikali 4-6 kali setiap beli saham. Jadi anggap kamu pakai extra trade limit yang sampai 6 kali. Berarti kalau duitmu itu 100 ribu, kamu kayak bisa beli saham 600 ribu. Modalmu 1 juta, bisa beli saham sampai 6 juta. Dari segi resiko juga masih terkontrol karena fluktuasi saham nggak sebesar kripto ataupun forex. Jadi aku jamin, video ini cocok buat pemula yang pengen trading atau investasi tapi terkendala dengan modal. Langsung aja, ini dia cara beli saham modal 100 ribu di Ajaib. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, kenalin, aku Andre Rizky yang sudah 4 tahun berada di market. Di video ini, aku bakal langsung praktekkan beli saham modal 100 ribu di aplikasi Ajaib. Pastikan kalian sudah download aplikasi Ajaib, karena memang menurutku so far aplikasi investasi saham termudah untuk orang awam masih Ajaib. No endorse, karena aku juga pakai sendiri. Ini perhatiin ada histori transaksiku, bisa ngasilin uang dari beli saham di Ajaib. Buat yang mau download Ajaib, aku taruh link downloadnya yang ada di deskripsi video. Kita langsung aja buka aplikasi Ajaib. Nah, perhatiin di sini untuk akun Ajaibku udah aku kosongin dan sisain saldo cuman 100 ribu. Khusus untuk bikin tutorial di video kali ini. Nah, porto sahamku juga perhatiin sisa saham gratisan dari Ajaib. Nah, kalian juga bakalan bisa dapat saham gratisan kalau kalian masukin kode Andre Rizky pas registrasi di Ajaib. Ntar kalian bisa ke menu ajak teman. Nah, di bawahnya itu ada hadiah saham. Ini ada 3 hadiah sahamku. Coba kita klaim dulu. Tinggal diklik pick random, udah deh dapat sahamnya. Ulangin aja terus sampai 3 kali. Lumayan kan? Nah, oke, sekarang kita mulai serius. Sebelum praktek beli saham di Ajaib, aku coba masukin ilmu-ilmu market yang harus kalian pahami supaya uang kalian itu bertumbuh di market saham. Ilmu pertama, pahami buy zone. Kalau kita lihat saham di aplikasi Ajaib, saham apapun itu ya, pasti ada grafik kayak gini kan, candlestick merah atau candlestick hijau, dia naik atau turun. Intinya pasti ada pergerakan di situ. Kebanyakan orang awam itu asal beli saham tanpa tahu maksud dari grafiknya itu apa. Maksudnya kalau dia hijau apa, merah apa, dan kalau bentuknya begini itu apa. Mereka asal-asalan aja. Ibaratnya tuh kayak orang yang nggak paham tentang HP, tiba-tiba disuruh buka counter HP. Akhirnya apa? Ya sebulan juga bangkrut itu bisnis counternya. Jadi kita coba belajar cara membaca grafik untuk tahu waktu yang tepat beli saham. Di market apapun itu sih sebenarnya, kayak kripto atau forex juga kalian bisa gunakan analisa ini. Ada 3 sebenarnya pergerakan market itu di market apapun, yaitu naik, turun, dan tetap. Nah, disebutnya itu kayak struktur market. Jadi ada struktur naik namanya apa, struktur turun namanya apa, struktur tetap yang nggak naik dan nggak turun itu namanya apa. Jadi kita akan coba pelajari semuanya. Pertama, kita belajar soal struktur naik atau bahasa marketnya itu bullish. Nah, pas market naik itu pasti ditandai dengan 2 trendline yang mengalami kenaikan kayak gini gitu. Ingat aja baik-baik, jangan pernah beli saham pas candlestick berada di trendline atas. Dan jangan beli saham ketika candlestick menembus trendline yang bawah. Jadi waktu beli saham saat trend naik adalah ketika candlestick mantul tepat berada di tren bawahnya dia. Itu adalah zona beli yang paling ideal. Kemudian kedua, saat saham membentuk tren turun, sebaiknya hindari atau jangan beli ketika memang ini kalian view-nya adalah long term investment. Beda cerita ketika kamu niatnya emang pengennya beli hari ini, jual hari ini juga. Maka kamu bisa beli ketika candlestick itu mantul saat di garis bawah, atau bisa menunggu ketika ada breakout dari struktur penurunannya. Jadi ini untuk memvalidasi ya, bahwa saham ini sudah akan berganti struktur market. Udah nggak turun lagi gampangnya. Terakhir, saat saham konsolidasi atau bergerak tetap, pas di garis atas, itu cuekin, jangan dibeli. Dan juga pas dia menembus garis bawahnya yang breakdown ke bawah, itu cuekin juga. Ingat ya, di atas dicuekin, pas breakdown dicuekin. Nah,
Tapi ketika dia berada di garis support bawah dan confirm mantul, itu bisa jadi momen beli. Atau ketika dia udah valid breakout, ngebreaknya itu ke atas. Nah, harusnya pergerakan setelah ngebreak itu pasti tren kenaikan. Sedangkan kalau nembus ke bawah, yang justru ke bawah ya, itu pergerakannya pasti akan tren penurunan. Sampai sini masih ngikutin nggak? Kalau kecepatan, kalian bisa geser dan tonton ulang lagi aja. Soalnya kita bakal lanjut ke ilmu yang kedua, yaitu realita market. Supaya nggak cuman teori aja, kita bakal praktekkan ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini aku coba ambil random ya, saham PWON atau Pakuwon. Disclaimer, ini bukan ajakan beli dan tujuannya hanya sebagai edukasi. Hal pertama, seperti biasa, kita harus tahu realitas struktur market yang dibentuk oleh saham ini. Jadi langsung real ke market, bukan yang, oh ini kayaknya naik, katanya ini bakal turun. Jadi nggak kayak gitu, kita harus langsung validate. Marketnya itu emang bergeraknya lagi ngapain sih? Untuk ngevalidasinya, kalian bisa pakai namanya parallel line. Nah, ini jelas banget awalnya yaitu dia membentuk struktur penurunan. Tapi kemudian terbentuk breakout area. Ingat tadi materinya, ketika di tren turun ada breakout, maka itu akan jadi buy zone yang ideal. Sekarang tugas kita selanjutnya adalah di harga berapa yang bagus buat kita masuk sekarang juga. Caranya adalah dengan mencari support and resistance. Tinggal lihat aja di dekat harga close ada tempat candlestick berbalik arah atau enggak. Oh, ternyata di sini ada, pas banget di area high sebelumnya. Tinggal tarik aja garisnya, kenanya harga 458. Lalu cari lagi di area atas mana yang sering dimainkan candlestick. Oh, ini tempat balik arahnya pas dia di atas, dapatlah harga 505. So, seharusnya kalau kita berpatok sama harga sekarang, 458 jadi support, 505 jadi resisten. Kemudian perhatiin struktur harganya. Setelah terbentuk high, pasti akan terbentuk low, high lagi, low lagi, high lagi, low lagi. Seharusnya sekarang kita tinggal nunggu low areanya terbentuk sampai dia terus naik ke 505. Dapatlah zona best buy-nya itu di 466 sampai 458. Karena terbentuk kayak minor konsolidasi di sana. Dengan ini kita bisa tahu kalau target trade kali ini adalah kita berpotensi dapat 8%, sementara resikonya kita berpotensi kena minus 2%. Stop loss di sini aku sengaja taruh di bawah support level. Risk to rewardnya masih sangat ideal, 1/4, profit kita 4 kali lebih besar daripada resikonya. Sekarang kita buka aplikasi ajaib untuk belajar beli saham pakai fitur extra trade limitnya. Ada beberapa benefit dari extra trade limit seperti kayak fiturnya langsung bisa diakses tanpa proses aktivasi tambahan, extra buying power sampai 6 kali, bisa beli saham lebih dari 180, ada penalty fee per hari. Tapi kalau kamu akalin beli dan jual sahamnya di hari yang sama atau top up sebelum T+2 jam 6 sore, itu kamu nggak akan kena penalty fee. Nah, meskipun banyak kelebihannya, ada juga kekurangannya kalau kalian nggak pahami benar-benar tentang fitur extra trade limitnya ini. Ada 2 kasus, yaitu kalian bisa terkena suspend atau terkena force sell. Jadi pahami baik-baik biar kalian nggak ngalamin ya. Kita simulasikan, anggap saldo kalian ada 2 juta, lalu kalian melakukan transaksi 12 juta dengan buying power terpakainya itu 10 juta. Kemudian sampai hari ketiga atau T+3, kalian tidak melakukan top up atau penjualan senilai buying power yang terpakai yaitu 10 juta, maka secara otomatis buy system akan mensuspend kalian. Tidak bisa beli saham lagi. Sampai kalian di hari ketiganya itu jual sahamnya, maka di hari keempat, T+4, kalian baru bisa beli saham lagi. Jadi yang disuspend itu transaksi pembeliannya, sampai kalian jual saham tersebut atau top up senilai buying power. Kemudian kedua, simulasi sampai terjadi force sell, yaitu saham terjual secara otomatis. Case yang sama ya, saldo 2 juta, kemudian transaksi 12 juta, dan buying power terpakai 10 juta. Nah, di T+3 itu kan kita terkena suspend ya, karena nggak top up dan nggak jual sahamnya. Kemudian kita itu juga tidak melakukan penjualan saham apapun sampai T+4 atau 4 hari setelahnya. Maka di hari keempat, sistem akan otomatis menjual saham kalian untuk membayar buying power yang terpakai. Baru deh di hari berikutnya kalian bisa transaksi saham
jual ataupun beli ketika memang sudah terkena force sale. Tapi tenang, kalian bisa hindari force sale dengan mengatur yang namanya saham jaminan. Kalian bisa ke menu portofolio ini, klik menu tambahan buying power terpakai, lalu pilih saham yang pengen kalian jadikan jaminan. Saham yang tidak dipilih adalah saham yang tidak akan terkena force sale. Jika sudah, tinggal pilih simpan aja. Tapi mesti diingat ya, saham yang kalian tidak pilih sebagai jaminan, maka konsiderasinya adalah tidak bisa memakai fitur extra trade limit ataupun extra day trading. Sekarang, gimana cara pakai extra trade limitnya? Gampang, setiap kalian mau beli saham, pasti itu ada keterangannya kayak gini kan, perhatiin ada DT dan TL. DT adalah singkatan dari day trading, sedangkan TL singkatan dari extra trade limit. Jadi yang harus kalian lihat adalah yang TL. Contoh, tadi kan kita analisa saham Pakuwon ya. Jadi kita coba cari Pakuwon. Nah, di sini TL dia itu 5 kali. Berarti jika kita beli saham Pakuwon, modal kita dikali 5. Jelas dari segi profit ini bakalan lebih kerasa. Kita coba langsung praktekkan beli di extra trade limitnya, ajaib ya. Sekaligus kita berpindah ke ilmu yang ketiga, yaitu order flow. Nah, order flow itu letaknya di bagian bawah kayak gini, akan ada 2 tabel, yaitu bid and ask. Bid ini tempat orang antri beli. Nah, di sini kelihatan kalau kita lihat yang paling banyak ditunggu itu di harga 470. Sedangkan yang ask itu tempat orang antri jual. Nah, di sini yang jualan itu lumayan banyak di harga 480. Nah, berarti kita bisa manfaatin scalping, ambil di 470 buat target. Minimal banget ke 480 atau sesuai target trading plan kita tadi di 505. Sekarang kita tinggal beli, pastikan ini yang long term 5 kali ya, yang sebelah kanan. Lalu lihat modalku 100.000, tapi bisa beli saham 335.000. Langsung aja kita maksimalin belinya, jadi benar-benar rata kanan, dapat 7 lot, dan harganya kita atur di 470. Udah deh, tinggal beli aja. Secara otomatis akan masuk ke menu orderan kayak gini, tinggal tunggu deh orderan kita kejemput atau enggak ya di hari ini. Saranku, fitur extra trade limit ini dipakai buat scalpingan saham aja. Beli hari ini ya jual hari ini. Soalnya bakalan bebas kan, nggak kena penalti fee 0,2% dan terhindar dari suspend beli ataupun sampai terkena force sale. Soalnya fitur ini benar-benar berguna banget buat yang awam yang modalnya masih minim. Gimana? Suka nggak konten saham dari nol kayak gini? Sebenarnya kita masih bahas yang sangat basic biar kalian cepet nangkepnya. Nah, aku bakal bikinkan cara scalping saham yang in and out secara real time cepet pakai fitur extra trade limitnya di Ajaib. Kalau video ini tembus lagi 1000 like. So, like video ini kalau kamu suka dan bagikan untuk mereka yang membutuhkan. Thank you for watching and see you on the next video. Dadah!